Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Prabowo, Jokowi, dan kabut misteri ijazah yang tak pernah usai. Dalam 4 seri sebelumnya, kita telah menelusuri bagaimana polemik ijazah Presiden Joko Widodo bermula, berkembang, hingga menyeret berbagai lembaga negara. Kita melihat bagaimana publik meragukan dokumen pendidikan yang seharusnya sederhana, namun justru berubah menjadi isu politik nasional yang tak kunjung usai. KPU disebut hanya melakukan verifikasi administratif, Bawaslu dinilai tidak tegas, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dianggap menghindari isu substantif, sementara Universitas Gadjah Mada lebih banyak memberi jawaban formal. Semua pihak seolah melempar tanggung jawab, dan rakyat dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Di seri kelima ini, kita akan bergeser pada sisi politik dan psikologi kekuasaan. Bagaimana misteri ini membentuk citra Jokowi di mata publik setelah 2 periode kepemimpinannya? Bagaimana Prabowo sebagai presiden baru harus menyikapi warisan masalah ini? Dan bagaimana elit politik, partai, serta media memanfaatkan polemik ijazah ini untuk kepentingan masing-masing? Pertanyaan besar yang akan kita hadapi adalah, apakah misteri ini sekadar isu kecil yang dibesar-besarkan, atau justru simbol dari cacat mendasar sistem demokrasi kita? Ikuti narasi ini sampai akhir, agar pemahaman tidak terputus. Dukung channel Sahabat Gerakan Rakyat ini dengan cara menekan tombol like, kemudian bagikan, agar semakin banyak orang ikut berpikir kritis. Tinggalkan komentar Anda di bawah, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kelanjutan seri-seri berikutnya. Mari kita masuk ke seri kelima dari misteri ijazah Jokowi. Misteri ijazah Jokowi, dilema Prabowo dan masa depan demokrasi. Ijazah Jokowi kembali mengguncang, siapa yang berani membuka kebenaran? Polemik mengenai ijazah Presiden Joko Widodo telah berubah menjadi sebuah narasi besar yang bukan hanya menyangkut soal dokumen pendidikan, melainkan juga soal politik, legitimasi, dan bahkan psikologi kekuasaan di Indonesia. Apa yang seharusnya sederhana, yakni memastikan keaslian sebuah ijazah, berkembang menjadi pertarungan persepsi yang mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap pemimpin, partai politik, lembaga negara, bahkan terhadap demokrasi itu sendiri. Disinilah misteri ini mencapai dimensi baru, di mana yang dipertaruhkan tidak lagi sekadar dokumen pribadi seorang presiden, melainkan wajah dan masa depan sistem politik Indonesia. Dalam konteks Jokowi, isu ijazah ini menjadi ujian berat bagi reputasinya setelah 2 periode menjabat. Selama ia memimpin, ia dikenal mampu membangun infrastruktur besar, menjalankan program bantuan sosial, serta mengelola stabilitas ekonomi dalam berbagai krisis global. Namun, semua capaian itu menjadi seolah tereduksi oleh sebuah pertanyaan sederhana, apakah ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon presiden sah atau tidak? Bagi sebagian kalangan, keraguan ini cukup untuk merusak citra Jokowi, karena publik menilai seorang pemimpin seharusnya bersih dari persoalan sekecil apapun yang menyangkut syarat formal pencalonan. Bagi pihak lain, mereka melihat isu ini sebagai upaya menjatuhkan Jokowi secara politik, dengan memperbesar celah yang sebenarnya tidak signifikan. Tarik-menarik pandangan inilah yang membuat polemik semakin panjang. Seiring waktu, isu ini juga masuk ke ranah politik praktis. Partai-partai politik yang selama ini menjadi pendukung Jokowi, lebih memilih untuk diam. Mereka menyadari bahwa menyerang isu ini, sama artinya dengan merusak fondasi legitimasi, yang mereka bangun selama 1 dekade lebih. Partai-partai oposisi pun tidak sepenuhnya berani menggunakan isu ini sebagai senjata, karena risikonya sangat tinggi. Jika mereka terbukti salah atau gagal membuktikan tuduhan, maka serangan itu bisa menjadi bumerang. Akibatnya, isu ijazah ini menggantung di ruang publik tanpa arah penyelesaian yang jelas. Publik terus membicarakan, media terus memberitakan, tetapi elit politik seolah menjaga jarak aman. Situasi menjadi semakin menarik, ketika kepemimpinan beralih ke Prabowo. Sebagai presiden baru, Prabowo berada dalam dilema yang sulit. Di satu sisi, ia tidak bisa mengabaikan isu ini begitu saja, karena jika dibiarkan berlarut-larut, ia juga akan terkena dampaknya. Legitimasi pemerintahannya bisa terganggu, jika publik menganggap bahwa sistem demokrasi sejak awal memang sudah cacat, karena membiarkan seorang presiden 2 periode, lolos tanpa kejelasan dokumen pendidikan. Di sisi lain, Prabowo juga tidak mungkin bersikap terlalu keras terhadap Jokowi, karena hubungan politik mereka yang rumit. Jokowi pernah mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan tanpa dukungan jaringan Jokowi, jalan Prabowo menuju kursi presiden mungkin tidak akan semulus yang sudah terjadi. Itulah mengapa Prabowo lebih memilih diam, atau paling jauh berbicara dalam bahasa normatif, tentang pentingnya stabilitas politik. Diamnya Prabowo ini menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Ada yang menilai bahwa ia sedang menghormati Jokowi, ada pula yang beranggapan bahwa ia ikut terlibat dalam upaya menutupi masalah. Publik yang kritis tentu menganggap pilihan diam ini justru berbahaya,
karena jika seorang presiden baru pun tidak berani menyentuh isu fundamental, maka siapa lagi yang bisa diharapkan? Apalagi Prabowo sering mengaku ingin membangun demokrasi yang sehat, tetapi jika misteri ijazah ini tidak disentuh, maka janji itu bisa dianggap sekadar retorika politik. Media massa memainkan peran yang tidak kalah besar. Ada media yang sengaja mengangkat isu ini terus-menerus, memberi panggung bagi pihak-pihak yang meragukan ijazah Jokowi, sekaligus menciptakan ruang bagi perdebatan publik yang tidak ada ujungnya. Namun ada juga media yang memilih membatasi pemberitaan, dengan alasan menjaga stabilitas politik. Perbedaan sikap media ini menunjukkan betapa isu ijazah Jokowi bukan lagi soal fakta hitam putih, tetapi sudah menjadi alat untuk menggiring opini, sesuai dengan kepentingan masing-masing pemilik media. Ketika media terpolarisasi seperti ini, publik semakin bingung. Alih-alih mendapat kejelasan, mereka justru terjebak dalam pusaran narasi yang saling bertentangan. Sementara itu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru berada pada posisi yang paling lemah. Mereka hanya bisa menonton perdebatan panjang tanpa pernah mendapat jawaban pasti. Ada sebagian rakyat yang lelah dan memilih tidak peduli, ada yang tetap lantang menuntut kejelasan, dan ada pula yang memanfaatkan isu ini sebagai bahan untuk menyerang lawan politik di media sosial. Fenomena ini memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Sekali rakyat merasa dikhianati, maka untuk membangun kembali kepercayaan itu, dibutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Dari sisi psikologi kekuasaan, misteri ini menciptakan bayangan panjang atas kepemimpinan Jokowi. Ia mungkin sudah tidak lagi menjabat, tetapi namanya tidak bisa lepas dari polemik yang terus disuarakan. Sejarah akan mencatat, bukan hanya pencapaiannya, tetapi juga keraguan besar yang menyelimuti masa pemerintahannya. Beban ini tidak ringan, karena reputasi seorang presiden bukan hanya miliknya pribadi, melainkan juga milik bangsa. Jika reputasi itu rusak, maka bangsa ikut menanggung akibatnya. Dalam kerangka politik jangka panjang, polemik ijazah Jokowi bisa menjadi pelajaran penting. Jika sistem verifikasi pencalonan presiden lemah, maka kasus serupa bisa terulang pada masa depan. Bisa saja suatu hari nanti, muncul calon presiden lain dengan dokumen yang diragukan, dan jika lembaga negara kembali bersikap pasif, maka rakyat akan kembali menjadi korban ketidakjelasan. Inilah mengapa banyak pihak mendorong agar polemik ini tidak hanya dipandang sebagai isu masa lalu, melainkan momentum untuk memperbaiki sistem verifikasi, pengawasan, dan transparansi dokumen pencalonan. Sebab, demokrasi hanya bisa berjalan baik jika setiap prosesnya jelas dan terbuka. Namun realitas politik Indonesia seringkali berbeda dengan idealisme. Elit politik cenderung memikirkan kepentingan jangka pendek, bagaimana menjaga kekuasaan dan posisi tawar, ketimbang membuka borok yang bisa mengganggu stabilitas. Inilah sebabnya misteri ijazah Jokowi terus bergulir tanpa penyelesaian, karena membuka kebenaran dianggap terlalu berisiko. Pertanyaan yang tersisa adalah, sampai kapan bangsa ini rela hidup dalam ketidakpastian? Isu ini akan terus menjadi bahan perdebatan, dan mungkin tidak akan pernah selesai, kecuali ada langkah berani dari satu lembaga yang benar-benar independen. Tanpa keberanian itu, misteri ini hanya akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai contoh nyata atas kegagalan negara menjawab pertanyaan mendasar dari rakyatnya. Setelah kita menelusuri panjang lebar perjalanan polemik ini, semakin jelas bahwa masalah ijazah Jokowi bukan lagi sekadar persoalan administrasi, melainkan simbol dari rapuhnya sistem demokrasi kita dalam menghadapi keraguan publik. KPU, Bawaslu, lembaga hukum, hingga universitas, semua terlihat lebih memilih aman ketimbang memberikan jawaban tuntas. Sementara itu, media dan elit politik justru menjadikan isu ini sebagai komoditas untuk kepentingan masing-masing. Kini bola panas itu sampai ke tangan Prabowo sebagai presiden baru. Diam atau bicara, keduanya mengandung risiko. Jika diam, ia akan dianggap ikut membiarkan cacat sistem tetap hidup. Jika bersuara, ia bisa mengguncang stabilitas politik dan merusak hubungan dengan Jokowi. Namun di balik dilema itu, rakyat hanya menunggu satu hal, yaitu kebenaran. Pertanyaannya, beranikah bangsa ini menghadapi kenyataan, apapun risikonya, atau kita akan terus hidup dalam kabut misteri yang tidak pernah selesai? Disinilah sejarah akan menilai, apakah demokrasi kita sungguh-sungguh matang, atau hanya sekadar formalitas. Sebelum kita akhiri seri kelima ini, saya mengajak Anda semua untuk terus mendukung channel Sahabat Gerakan Rakyat ini dengan menekan tombol like, bagikan video ini agar semakin banyak orang ikut berpikir kritis, serta tinggalkan komentar Anda di bawah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan seri-seri berikutnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Di seri ke-6 nanti, kita akan masuk lebih dalam pada analisis dampak sosial dari polemik ijazah Jokowi. Bagaimana masyarakat di akar rumput memandang isu ini? Apakah polemik ini benar-benar mengubah cara rakyat melihat pemimpin dan demokrasi? Dan apa implikasinya terhadap partisipasi politik di masa depan? Nantikan jawabannya di seri ke-6. Sampai jumpa, dan salam berpikir kritis.